CRV, bentar, aku mulai CRV dulu. CRV USDT. Ya, chat. Oh iya. Sebenarnya bisa dengar nggak Pak? Dengar. Oke. Mau share screen dulu. Bingung ini sinyal ngadet. Wah. Tadi sempat lihat sih CRV USDT aku. Kemalasan CRV lu. Kemalasan sih, lucu. Ini kan gimana? Ini tuh udah profit loh ini loh. Ini profit atau contoh doang ini? Apanya? Ini formnya dia. Iya, ini profit atau contoh doang ini? Template doang. Template ya, masih template ya itu ya. Tapi asli loh Pak. Nah, maksudnya gini loh, maksudnya kalau terutama yang terjun di kripto ya, pernah ya. Main indeks. Ya. I got it. Jangan bawa style investor di futur. Ya sama itu mah. Nah, itu kan sebenarnya gini, kalau banyak yang kejebak, maksudnya dari awal hype kripto di Indonesia itu pemahamannya yang kurang belajar di situ. Ya bukan menyalahkan sih ya. Maksudnya modal $100 lah, 1.500.000 bisa jadi 10 juta. Tapi kan semuanya ada caranya. Iya ada. Pak D, coba lihat CRV USDT deh Pak D. CRV USDT. CRV. Ya itu CRV. Itu lain yang ini aja, apa yang panjang banget. Kalau dilihat di ini kok dia inverted cup and handle loh itu loh. Cup and handle kebalik tapi itu. Enggak, ini lihatnya pakai di layarku Pak sih. Itu gede. Ini dia inverted cup and handle ini. Sudah mulai membentuk garis-garis cup and handle ini. Potensi nggak sih Pak Teh? Bagus sih. Bisa itu. Bisa ya? Bisa. Bisa. Cup and handle potensi banget ini.
Inverted tapi ya, inverted cup and handle. Iya. Nunggu break aja sih. Pakai Vibo. Short kan? Iya, short. Target sih nggak terlalu jauh Pak deh aku. Iya. Ini dia masih bimbang semua soalnya. Kalau lihat dari BTS aja sudah bimbang kok. Iya benar. Jadi saya kira-kira kemana hanya Pak Di? Menjelang dulu biasa longsor jam pokoknya menjelang shift tergantung juga sih momennya iya cuma averagingnya maksudnya dari nilai sampai setengah 12 baru nanti up lagi sampai jam 1 biasanya kayak gitu. Terus sampai sesi 3 sampai 4 itu biasanya gitu. Itu kan sudah lulus di Forex kan tahu jam-jamnya kan. Iya. Yang paling getol ya jam-jam Amerika kan. Di situ kan jam-jam Amerika. Pasti. Kalau jam segini ya tuh, kalau dilihat secara soalnya ini kalau dilihat dari pergerakan candle itu nggak ada institusi yang masuk. Kalau ada institusi masuk itu liar banget soalnya. Liarnya itu kelihatan. Kayak candle itu kayak robot gitu loh. Kayak ada yang gerakin tapi cepat banget. Iya. Ini nggak ada semua. Iya, sholatnya pasti tingginya itu. Iya, semenjak apa ya? Semenjak perang Ukraina sama Rusia itu nggak ada pergerakan gitu. Orang pada pengen ini semua apa? Fast trades gitulah ini. Apanya? Orang pada pengen cepet kayak gitu, ya wajar sih. Enggak, maksudnya sekarang maksudnya posisi sekarang pada wait and see dan ngamanin semua ke iya. Nggak bermain kayak gini. Kalau sebelum sama ya, itu jam 8 jam pokoknya jam itu pergerakan candlenya itu liar banget. Kalau itu pasti institusi yang well itu masuk kayak manajer investasi kayak masuk. Iya. Cuma semenjak aku amati banget semenjak Ukraina sama Rusia perang itu ya kayak gitu gerakannya ya liar. Oh sangat liar itu. Emang pada masa-masa perang gini apalagi resesi ekonomi kan? Iya. Terus kayak Three Arrow Capital bangkrut. Kena semua. Iya kena semua. Apalagi yang kayak kripto lagi. Dia tata kelolaan jadi ya hancur. Hebat sih. Makanya kan banyak yang gini loh, banyak yang disalahpahamkan tentang cara cepat kaya. Dia pakai
Apa Iya. selama manajemen resikonya itu jelek, terus psikologinya nggak dijaga, terus pengetahuan analisis teknikalnya ya sudah, mau duit berapapun ya sudah. Terus yang perlu disadari saat dia trading itu pakai uang panas, itu kesalahan sudah. Kayak Vota. Enggak, kalau Vota enggak. Vota ada itu beberapa. Aku enggak mau nyebut nama ya. Ya. Enggak lah, maksudnya dari anak itu ada, dari padahal itu sudah aku tekankan sekali berulang kali di video sudah aku pasti tekankan itu kalian benar-benar paling nampak. Iya. Kalau tidak siap hilang jangan main di situ, karena soalnya secara fundamental aku setuju pandangan dari orang-orang yang basicnya dari saham ya. Kripto itu tidak bisa secara fundamental apa yang setuju aku kalau masalah itu kayak gitu. Kalau bermain di kripto walaupun di ETH sekalipun, di BTC sekalipun ya itu ya kita tempat untuk spekulasi saja, nggak untuk save loh ya. Kalau save belum lah untuk save. Tapi untuk oke lah. Tapi kan belum tahu juga kan. Secara beda banget sama saham. Kalau saham ada lingkungannya, ada fisiknya, terus ada laporan keuangan, ada laba rugi yang bisa kita ukur, harga sahamnya berapa, seperti itu bisa dulu. Kalau untuk meningkatkan iya. Cuma kan yang nggak disadari walaupun dia main di saham yang memang agak low risk ya. Ya walaupun bagiku mungkin baru yang awal-awal tentang investasi di saham ya tetap gede lah. Iya pasti. Secara risk. Tapi nggak disadari investasi itu bukan hanya sekedar nilai uang yang terus meningkat. Nggak harga naik terus gitu. Nah, toksiknya orang kripto itu. Iya benar. Pengen sangat naik. Tidak selamanya. Terus kalau harga nggak naik, ngata-ngatainya developernya, padahal yang gerakin ya mereka market. Iya. Contohnya itu kan ya kita teori kan market yang eksekusi. Kayak Futur ini kita sama-sama teori kayak gitu. Contoh nyatanya gini deh, maksudnya gini, developer itu kan kalau diibaratkan kan kayak bank sentralnya ya. Itu pun negara ndak, misal dia tak bisa ngendalikan. Kalau dia sudah dilempar, kalau untuk ada fiskal maupun moneter itu efeknya kan hanya sekedar gimana sih cara mencegah kredit apanya, tapi kembalinya di marketnya juga. Ya sih. Nah, kripto kan kayak gitu. Cuma ada disadari di situ. Nah, dia satu aja main nggak ditakar resikonya. Dia pakai panas atau dingin.
persepsi uang panas sama uang dingin itu masih salah. Iya, iya. Uang dingin itu yang memang benar-benar nggak buat hidup, nggak buat bayar A, bayar B, bayar C. Itu memang benar-benar uang yang memang benar-benar nggak dibuat apa-apa. Yang sisa dari apa gitu, uang parkir yang disisihin yang memang di situ buat simpenan. Uang parkir. Ya. Terus sih, terus. Lah kalau main kayak gini, main hanya sekedar 1-2 tahun ya nggak bisa. Iya, betul. Sebenarnya lebih tergantung pengelolaan aja sih, Pak T. Iya, pengelolaannya. Kalau benar itu bagus sebenarnya. Itu padahal sudah tak tekanin dari awal. Dulu itu yang ngebully channel YouTube itu banyak banget. Banyak lah. Yang memang yang aku buat contoh kan memang aku pisahin dari investasi pribadi. Soalnya aku nggak ada niatan buat apa ya? Buat bikin sekolah VIP atau apa yang berbayar, nggak ada. Iya. Cuma ngedukasi aja, ngedukasi maksudnya kan banyak banget tuh angkatan corona kan. Banyak lah. Sebenarnya males juga bicara kayak gini di umum itu males gitu. Cuma ya kasihan aja lo, edukasinya kayak apa sih lah, apalagi yang memang kayak terjerumus di binary itu yang salah bukan platformnya, bukan afiliatornya juga. Banyak sini. Walaupun kedua-duanya juga salah, si afiliator maksudnya dalam hati kecilnya ya juga seharusnya tahu lah. Iya. Afiliator banyak. Iya, ya kan yang disalahin afiliator. Afiliator nggak hanya afiliator Shopee salah dong kita. Afiliator Amazon salah dong kita. Iya. Ya enggak gitu juga kan? Iya, betul. Betul, Pak. Sebenarnya malas untuk bicara tentang investasi gitu. Kalau misal ada target aku buat sebagai pengusaha mungkin nggak tanggung. Ya pasti. Lanjut mau bahas apa ini Pak D? Iya, aku soalnya yang gemes itu kan kayak gitu. Dulu ada yang kayak gitu nggak lebih dikasih ya. Lah soalnya kan aku kan realistis yang sebenarnya aku sarkastis ke orang-orang yang main itu dengan modal yang cuma tak bikin poin kalau tidak punya uang, oke lah invest dengan hal yang tapi tetap balmod dulu yang penting. Betul. Sangat. Kalau mau invest, baru reward yang hasil dari balmod itu minimal balmod lah. Sisanya itu baru diinvest. Betul. Kayak Posi banyak yang ngevote itu biasa. Terus BSPP dulu waktu awal pertemuannya di bong terus. Wah, WSPP bagus. Karya anak
bangsa yang bagus banget, pokoknya good lah. Ya. Tapi saat dia terjun bebas, kok nggak naik-naik banget? Aduh. Kayak gini, hal yang kayak gini itu loh yang bikin gimana gitu. Maksudnya dari orang-orang yang memang sudah bergabung di Loyalis 7. Sejak awal sebelum aku beralih di Telegram, kok masih ada hal yang seperti ini? Ya. Banyak loh Pak C. Sangat banyak. Lah kan padahal dia enggak masuknya kapan dulu. Terus kok nggak dihitung dia masuk di awal apa di akhir. Terus poin utama, jangan pakai uang panas. Malah pada pinjol, jual tanah buat main kayak ginian. Lah ya hancur dong. Banyak. Jangan, kita nggak sebut nama, tapi banyak yang seperti sangat banyak sekali. Bahkan aku yakin beberapa orang kayak di Pak DP di AKM ini pasti ada yang seperti itu, pasti itu. Kalau yang orang lama sejak maksudnya sejak zaman WA, grup WA sampai yang di Telegram, kayaknya yang baru-baru itu yang backgroundnya. Ya. Soalnya kalau di WA itu memang anak kritis. Maksudnya memang benar-benar dua arah di situ. Bicaranya ya juga maksudnya menyeluruh lah tentang investasi. Pengertian investasi itu apa sih sebenarnya? Investasi itu kan ya kayak uang yang biar bekerja untuk kita yang nyari uang lagi kan gitu. Bisa nggak Bang modal cuma 100 USD 100 bisa jadi 100 juta atau 1 miliar? Bisa. Ya kayak Luna kemarin. Tapi kan momen kayak gitu kan ya enggak. Ya apa ya? Itu mau entry berapa? Enggak setiap saat gitu. Iya. Wih, DTC record. Udah ngelewatin MA yang ungu. Iya. Nah, short aja lah. Short. Ini short jelas. Udah jelas. Soalnya memang udah record itu. Kalau cuma nge-week masih ada harapan. Iya. Mas itu pernah dikacangin Sen USDT. Tak kira bakal urut tiwas aku udah bikin sinyalnya ternyata habis doang. Parah sih. Untung langsung tak cancel trade, belum tak publish. Terus mengenai yang sangkut deposit juga banyak. Ya gimana? Nggak gimana. Lah ya.
Maksudnya dari sistem DeFi kan sudah jelas gitu loh. Iya. Kalau dari sistem DeFi ya kita ambilnya dari reward untuk bull mode dulu. Pokoknya poinnya di bull mode. Iya, betul. Pasti poinnya di situ dulu. Pertama-tama itu di situ. Nah, yang bikin aku mangkal kadang kan gini, waktu zaman aku nemuin Mobot itu dia scalper murni, dia trader murni. Saat harga sesuai keinginan dia dan dia cuan, dia di. Tapi waktu dia rugi, maksudnya dia beli di harga berapa gitu, tapi terus harganya turun, cerewetnya itu minta ampun. Lah apa yang kemarin itu nggak dihitung untungnya gitu kan? Nggak, mereka nggak hitung. Kalaupun toh akhirnya tapi setelah itu kok all in, ya itu salahnya manajemen keuangannya sendiri dong, nggak salahnya Dev dong. Sebenarnya kayak gini main manajemen keuangan aja sih Pak. Asal plannya tetap, plannya bagus gitu, kita tahu kapan in dan kapan out, itu bisa selamat kita. Cuma banyak emang bener belum menyiapkan manajemen seperti itu. Mereka sekali in ya terus nggak ada outnya gitu. Kita kan harus tahu kapan waktunya in, kapan waktunya out, kapan waktunya begini, kalau waktunya begitu. Itulah manajemennya sesungguhnya. Lah ya, kapan waktunya kita lihat pasar tapi nggak ngapa-ngapain. Nah itu aku baru aja tadi. Lah ya, masih kan? Masih bimbang, parah sih. Iya, mau ke bawah apa mau ke atas? Ya kalau kayak gini ya nggak masuk di pasar dulu dong. Nah ini ngewik. ngewik lagi. Lah kan kayak gitu, makanya kan nunggu konfirmasi. Oh ya, maksudnya apalagi main kayak ini. Oh sangat. Kamu masuknya kapan di sana? Kapan masuknya kapan di sana? Kapan? Masih bingung itu parah sih. Sama dong kayak sebelumnya, ini bingung. Nunggu konfirmasi dulu. Kalau udah nge-break konfirmasi berani aku. Iya, ini belum konfirmasi, soalnya dia memang benar-benar bisa dikata itu ya kayak gitu. Maksudnya belum ada intensi yang memang dia arahnya mau kemana gitu. Banyak yang nyalahin Dev. Kasihan sebenarnya. Ini yang aku contohin di podcast. Ini kan tipikal investing ya. Maksudnya di sini investing. Kalau saat harga kayak gini ya memang waktunya buat beli gitu. Ya waktu enak sebenarnya itu. Enak banget. Tapi kan banyak yang gini, misal udah sangkut nih. Ya. Sangkut misal dia beli di harga 4 atau 7. Udah minusnya berapa kan? Iya. Untuk bangkit, belajar dari Luna kemarin deh. Misal dia cut loss, oke lah cut loss. Tapi saat dia beli, lah naiknya kapan bang?
Lah naiknya kapan ya nanti lihat marketnya lagi. Wong Iya. ya atasannya Phantom aja itu harganya 0,2, Matic harganya berapa sekarang? Ya, yang itu sudah basis masanya sudah banyak. Solana berapa? Avax sekarang berapa? Semua jangan ditanya BTC berapa. Lah, cuma kan piciknya kan gini, dia nggak lihat use case sama fundamentalnya dulu kan? Iya. Ya makanya kalau untungnya sih sekarang sudah pada dewasa ya. Maksudnya walaupun aku upload itu sekali materi buat misal nih untuk harvesting sendiri, walaupun itu dalam 1 hari ya, tapi bisa jadi 3 video. Itu udah nggak sesakit dulu sih. Maksudnya orang-orangnya ya juga nggak terlalu pedes lah. Berkat dirimu kami semua teredukasi Pak Tri. Lah ya maksudnya gini, kalau misal dana sedikit yang memang di sini sudah siap hilang, ya kayak gini aja, kayak akun tutor ini gitu loh. Iya. Udah nggak usah lihat porto, yang penting kompon kan gitu. Memang niatnya memang kita ini uang sampah kok. Itu yang diposen masa-masa begini tuh DCA dulu paling. Iya. Iya paling ini. Ya borong mungkin ini nunggu dipit dulu lah. Di paling kok nggak apa-apa dah sapi. Kalau masih kayak gini DCA dulu aja, DCA ringan dulu. Nanti pelan-pelan menuju ke 2024 halvingan itu udah enak pasti itu udah. Lah ya, tapi kan menunggu kayak gitu kan, ini salahnya ini salahnya ini. Ya kalau niatnya untuk kembalinya lagi ke trade plan-nya kan, dia mau mid, mau short, apa mau long, mau jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Kalau pemain lama di saham paham momen kayak gini, udah waktunya belanja. Waktunya dia sudah tinggi, dia jual, tapi semua hartanya nggak semua dimakan, disisain buat dolar. Nanti waktu kayak gini lagi, beli lagi, DCA lagi gitu. Gitu aja perputarannya. Oke Pak Dewi. Dapat APR kayak gini ya saindahnya atau Mas. Apa ya? Ya segitu. Kalau kita waktu loss kayak udah berani spekulasi, kita waktu los nyalain orang udah enak gitu. Padahal dirinya sendiri tidak ada manajemen biasa. Iya sering I can feel it. Banyak sih yang kayak gitu Pak. Ya kayak aku dulu lah. Micin ETH itu lebih sadis daripada micin di BSC loh. Oh, sangat lah. Perbandingannya dulu loh. Ini kalau micin ETH itu kan dulu aku juga pernah main. Itu pas zaman itu fee-nya gede tuh pasti. Ya fee-nya gede, terus memang niat banget gitu. Iya. Skripnya nggak tepat sekarang. Wah. Sekarang sih agak enakan itu. Kalau micin BST, ETH itu micinnya micin keras biasanya. Micin yang bener emang orang yang bener niat bener gitu loh. 4 BTC sempat lenyap dulu aku.
Terus gimana Pak? Ya comeback. Ya maksudnya comebacknya ya itu trading lagi. Nyari micin ya. Ya terus akhirnya ya gitu kan tahu salahnya. Oh, masuk awal, preset. Setelah itu jual. Apa? Ya. Yang namanya serangan dusting itu aku tak amanin. Yang main yang utama mana gitu. Utama yang paling itu jelas. Iya Pak. Sekarang ada save poll atau apa enggak tertarik sama sekali saya. Ya. Tarik dengan Pak D. Berapa tertarikkah Anda Pak D dengan itu? Sangat-sangat tertarik. Apanya? Dengan yang tadi. Yang apa? Yang Anda bicarakan. Micin ETH. Iya. Kalau mau, aku perkenalkan. Kalau pemain lama kan udah tahu kan rasanya sakitnya di situ. Aku perkenalkan di kata kasihan. Lumayan baru. Sampai yang namanya BNB sama cake aja aku skeptis loh. Masalahnya masih sakit itu di ETH. Iya. Loh yang malah yang kena pulungnya itu malah si Almi itu. Dapat banyak di BNB sama pancake. Padahal aku waktu sakit-sakitnya, maksudnya sakit-sakitnya ya kayak gitu. Dia hoki seumur hidup dipakai Pak D. Lah ya. Sekarang mana tuh dia ngilang itu habis kondangan dia. Udah sakitnya minta ampun. 4 BTC ngumpulinnya kayak apa waktu itu? Hilang aja kayak gitu. Total kehilangannya berapa Pak? 4, aku total 4 dulu. 4 BTC lah. BTC lenyap itu waktu itu. Cuma ya itu kan maksudnya kalau kita semakin terpuruk ya kita evaluasi dong tanpa kita menyalahkan orang lain kan. Oh kayak gini salahku di mana sih? Oh ya kesalahanku aku masuk waktu semuanya sudah pada TP. Kan kita juga harus realistis di situ. Oh kesalahanku di sini. Gitu. Oh aku nggak ngamatin smart kontraknya. Terus aku nggak liatin voice-nya kayak apa, terus nggak lihat roadmap-nya kayak apa, gitu. Kan harus dievaluasi. Kenapa itu sampai hilang? Iya. Padahal itu uang benar-benar dingin. Pak D misalnya itu berapa Pak D? Uang, kehilangan berapa totalnya? 4 BTC. Pada saat itu harganya berapa Pak D? Masih murah. Alah ya Allah masih murah. Aku kembalikan ke zaman itu. Ya aku ingin ngestok dulu. Masih murah. Ya Allah enak Aku orang ngestok ya Pak D. Kalau ada yang ngejual harga murah gitu aku mau. Satu BTC Rp5.000 itu aku mau Pak D. 2011. Itu nggak ada harganya malah. Aku pengen balik ke situ gak apa. Malahannya. Aku dulu pakai laptop butut kampus loh. Bisa mini loh. Dan itu dapatnya banyak banget. Wah enak banget loh Pak ya. Zaman kapan itu? 2011 loh bos. Hoki sih, hoki banget itu mah. Cuma ya itu laptopnya hilang. Bangsatnya itu. Yang diamanin cuma yang sudah disimpan itu ya memang cuma hanya 10 BTC aja. Tapi lumayan sih Pak D mengingat harganya sekarang. Nah iya.
Sekarang tinggi banget. Dulu mining saya berapa BTC Pak De? Saya berapa BTC itu Pak De dulu? Banyak banget. Berapa? 100 ada? Lebih. 1000? Lebih. Pokoknya 1000 lebih lah. Itu memang tak niat di situ. Oh kayak apa sih? Oh kayaknya kok enak banget. Emang apa beda? Ngeri loh. 1000 BTC ya. Mungkin gini Pak De, zaman belum laku ya. Tapi sekarang itu valuable banget loh Pak De. Apalagi dijualnya mungkin pada saat ATH kemarin tuh enak itu. Oh iya enak. Enak sekali. Tapi kok bisa hilang laptopnya? Gimana sih Pak De? Kecuri orang waktu itu hampir saja motor juga hilang. Oh. Ya yang penting masing-masing dulu lah. Delalai konangan. Dan bodohnya dulu nggak pasnya itu nggak disimpan di Google Drive. I see. Andre masih ada privasinya ya Pak De? Andai. Nah, ya. Andai. Kita kalau bisa jangan mengandai-andai Pak De. Dan cukup mengandai-andai terutama di futur ini ya. Kota itu biasanya. Lah, makanya kan banyak yang malah pemikirannya kan dari mungkin kalau kemarin tahun lagi itu sudah paham banget karakter kayak gini ya sampai iya ini enggak takut ini enggak ini Pak De mulai dari awal tahun berapa Pak De? Kalau kenal BTC itu 2011. Wes sudah ada pemain tua banget ini ketahuan. Terus forex itu belajar karena memang di situ belajar saham juga karena memang dari Pak De umur berapa Pak De sekarang? 32. Oh. 32,5 aku bilang 32,5 aku bilang aku lahir di Januari dan ini sudah jalan setengah tahun 32,5 kan angka. Pemain lama Pak De dengan asli. Itu kan satu murid Anda tersesat Pak De Masian Pak De. Namanya Hota. Itu masih tersesat. Sedang mencari hidayah. Sementara aku masuk hidayah. Iya. Bilangin no, Pak De. Gak bener dia. Dari kayak kemarin itu ada yang aduh. Aku itu waktu pertama ini tak cerita ya. Ya, terus gimana Pak De? Waktu ngebangun channel YouTube ini sebenarnya aku enggak ada niat sama sekali. Maksudnya enggak ada niat gimana? Bisa dijabarkan enggak Pak De? Maksudnya enggak ada niat untuk speak up gitu. Oh, I see. Kenapa pada saat itu tidak ada niat untuk speak up? Ya karena kasihan aja, maksudnya bagi yang kena skema Ponzi terutama skema Ponzi terus judi terus pemahaman biasa gitu kayak disconnect. Waktu itu kan parah-parahnya ini. Iya. Terus aku pikir ini gimana ya biar supaya orang tahu dengan cara yang walaupun mereka itu
waktu itu sempat riset juga yang kena entah itu kena rupul atau kena rugi banyak. Sudut pandangnya gimana sih? Oh, sudut pandangnya kayak gini. Modal kecil bisa cepat kaya mendadak. Ya kan, tanpa kerja, tanpa proses. Itu paling enak sih. Mimpi. Maksudnya kan orang-orang kan pengennya gitu kan. Ya semua, terutama botak itu pasti. Nggak kalau Kotak itu sebenarnya bagus juga sih, maksudnya secara manajemen bagus. Cuma dia nggak pede saja dan ya maksudnya usia segitu aku masih maklum lah. Lah yang parah itu kan asli pasti. Kalau diambil data statistik dari BPS itu ada kok yang namanya investasi bodong itu sampai kenanya Indonesia itu berapa? Banyak lah. Nah dari situ aku makanya berani speak up dan dengan formulasi yang memang realistis saja gitu, dengan contoh. Gitu. Makanya aku baru nemuin. Terus yang pertama aku yang ngebawain itu kan airdrop. Ya, airdrop apa Pak D pada saat itu? Apa ya? INS atau mana? Di channelku yang lama soalnya BSPP termasuk, Mobok termasuk, Posi termasuk. Itu ketemu botak pasti itu. Nah. Aku kenal Votak ya karena si BSPP itu. Dia gabung. Gimana? Botak Pak D? Dia waktu masih kerja. Di Honda ya itu ya? Iya. Di sana lah. Ya, aku masih perjalanan mencari jati diri. Dia masih mencari jati diri ya Pak D. Ya. Tapi makanya dari situ kan, maksudnya dari perjalanan di situ kan, dari modal-modal receh, dari modal-modal airdrop di situ kan bisa dilihat secara fundamental. Aku ya juga banyak belajar dari anak-anak yang memang pemain lama ya di situ ya. Entah itu pemburu IPO, entah itu pemburu presale, kayak gitu, kayak yang kripto kan presale. Kalau yang saham kan IPO. Iya betul. Ya di situ belajar. Oh kayak gini ya, ya gitu. Ya tetap main kutu loncat pasti. Iya. Sekali listing jual dulu. Kalau bagus, simpan sebagian reward buat keep, kan gitu. Apalagi kalau ada DeFi-nya, ya sudah ditaruh di situ dulu. Tapi kan kita nggak uring-uringan modal. Iya betul. Makanya yang di grup Posi ada yang dari cara di akhir Pak D, suaranya menghilang Pak D. Menghilang. Dengar enggak? Nah ini baru dengar. Yang di grup Posi yang sempat aku debat lah. Iya. Yang sempat aku debat dan di situ dia menjabarkan data kategori investor ada 3 macam. Yang satu itu yang ikut di awal dan yang sudah, maksudnya hanya tinggal profit yang diputerin. Istilah itu kan yang aku buat. Makanya setelah itu aku sudah, oh ya sudahlah, ini berarti angkatan corona semua. Ya sudah. Iya, angkatan corona semua itu. Ya. Tapi diambil dari situ kan maksudnya, oh berarti dia sudah nyimak bener-bener videoku gitu loh. Iya. Tapi ngapain juga nyalahin developer?
Ya, lebih parah nyalainnya admin. Lah iya. Padahal cuma ngemot doang. Yang disalahin bukan dev malah admin. Parah sih. Tapi aku nggak apa-apa kok batin. Aku kuat. Ya kalau pemain lama sih yang memang potensial masih dari lama sih ya sadar. Walaupun itu di depan pun ya begitu dari juga. Kalau bisa kita counter duit yang dipakai itu benar-benar dingin apa gitu aja juga kan. Terus udah kalah semua. Iya. Ini belum enak. Gimana Pak sih? Ambil Oh. Terus gimana nih Pak D? ya itu. Terus mengenai blockchain juga, blockchain itu kan sebenarnya kalau kita sebagai investor kan kita harus juga tahu dalamnya juga. Pasti sih, itu sih pasti. Itu suatu hal yang pasti. Entah itu teknologinya, entah itu orang di belakangnya, itu pastilah. Ya, kalau teknologi sih bisa kita verifikasi sendiri, tapi mengenai orang di belakang kan belum. Nah, itu yang harus kita selidiki gitu ya. kayak IDT itu apa sih? Apa? IDT. Apa sih nih? PIDT. Oh, iya iya. Itu gimana? Mau tahu? Ini pergerakannya gila loh. Volumenya juga gila soalnya. Kita lihat di Futur coba. PIDT. Aku paling suka volume trade. Nggak dengar Pak D, kurang jelas suaranya. Gimana? Ya, saya dengar Pak D. Dengar ya. Ya, PIDT. Itu ada dengar. Tadi masih agak ngeblank gitu suaranya. Oh nggak ada, dia adanya spot. Perpetual nggak ada Pak D, cuma spot itu. Belum Iya. real. Kalau perpetual real enak itu asli. Iya. Lo kayak yang dia yang di Binance belum tentu juga dia perpetual. Iya. Kalau dia mau masuk pengen listing, pengen perpetual juga, dia harus ngisi liquidity-nya gitu. Apa gimana? Ya, pasti. Minimal berapa sih liquidity-nya? Liquidity-nya berapa? Malah ngilang. Oke, sebelum ini aku akhiri ya, biar ini enak dan bisa dinikmati buat
teman-teman yang ada di Loyalis 7. Yang jelas buat kalian yang memang baru ini bukan pembenaran buat kita ya. Siapapun ini yang aku ajak bicara sebagai adminnya Posi Indonesia, tapi di sini memang kita lepas atribut dan kita belajar tentang investasi yang benar. Kita bicara aja mah. Ya kita close ini makanya tidak ada buka jadi akun. Oke.